Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali pada video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Soleha dari UINHAS Jember, kelas PAI 4, dengan NIM T 2018-1157. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana sih pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian dari RPP itu sendiri. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini pastinya tidak asing lagi bagi Bapak atau Ibu guru yang menaungi suatu lembaga pendidikan. Dan bagi calon guru juga harus memahami pembuatan RPP yang sesuai. Nah, saya akan memberikan penjelasannya pada video kali ini. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman, agar nantinya kita sebagai guru atau calon guru bisa menerapkan pembuatan RPP. Untuk format pembuatan RPP, saya di sini memberikan 3 sumber rujukan atau referensi. Yang pertama dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 5164 tahun 2018 tentang teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada madrasah. Dan yang ketiga, KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. RPP sendiri memiliki beberapa komponen-komponen, yaitu ada 10 komponen. Yang pertama yaitu identitas RPP. Yang kedua KI, kompetensi inti. Yang ketiga KD, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, metode, strategi, teknik pembelajaran. Yang ketujuh, media pembelajaran. Yang kedelapan, sumber belajar. Yang kesembilan, langkah-langkah pembelajaran, di mana ada 3 cakupan. Yang pertama, bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Yang ke-10 yaitu penilaian pembelajaran. Saya akan membahas satu persatu dari 10 komponen tersebut. Yang pertama yaitu identitas RPP. Satuan pendidikannya di sini SMP Negeri 1 Kencong. Ini disesuaikan dengan lembaga yang teman-teman naungi. Mata pelajaran di sini PAI dan Budi Pekerti. Ini juga disesuaikan. Kelas atau semester di sini kelas 9 semester ganjil. Ini juga disesuaikan. Materi pokoknya Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39 sampai 42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. Nah, untuk materi pokok ini, teman-teman bisa melihat di model silabus PAI SMP atau MTS Kemendikbud 2017. Jika teman-teman ini menaungi lembaga SMA, maka ini SMA dan materinya juga disesuaikan. Nah, kebetulan pada kelas 9 ini terdapat 13 materi yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, 13 materi ini dibagi menjadi 2, di semester ganjil dan semester genap. Pada semester ganjil, ada 7 materi yang harus diselesaikan, dan di semester genap ada 6 materi. Mengapa saya lebihkan di semester ganjil? Karena biasanya di semester genap itu banyak liburnya karena berdekatan dengan bulan Ramadan dan ujian-ujian. Alokasi waktu di sini saya 3 kali 3 JP, maksudnya 3 pertemuan kali 3 jam pelajaran. Ini juga disesuaikan dengan lembaga teman-teman. Jika di lembaga sekolah itu 3 JP, jika di madrasah itu 2 JP. Tahun pelajarannya di sini saya 2020-2021. Ini juga disesuaikan.
Selanjutnya, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Untuk pengisian kompetensi inti, teman-teman bisa melihat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD, kurikulum 2013, pendidikan dasar dan menengah. Di sini KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. KI 4 mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama, dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Untuk pengisian kompetensi dasar, teman-teman bisa melihat di model silabus PAI SMP atau MTS Kemendikbud 2017. Ini disesuaikan ya teman-teman. Jika teman-teman menaungi lembaga SMA, maka di sini SMA. Materinya juga disesuaikan. Di sini kompetensi dasar 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. 2.1 menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. 3.1 memahami Quran Surah Az-Zumar, Surah 39, ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53, ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3, ayat 159, tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. 4.1.1 membaca Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 dengan tartil. 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53, ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3, ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. 4.1.3 menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan potensi daerah.
Di sini langkah-langkah perumusan indikator. Yang pertama, tentukan kedudukan masing-masing KD. Ini. Yang kedua, lihatlah kata kerja yang digunakan dalam KD. Ini terbiasa, menunjukkan perilaku, memahami, meyakini, menunjukkan hafalan, menyajikan. Yang ketiga, bandingkan dengan tabel KKO. Kata kerja operasional, taksonomi Bloom revisi. Yang keempat, gunakanlah KKO yang sesuai. Jika KD dari KI 3 mengarah ke ranah kognitif, sedangkan KD dari KI 4 mengarah ke ranah psikomotorik. Jadi ini, KD dari KI 3 ini mengarah ke ranah kognitif. Sedangkan ini, KD dari KI 4 mengarah ke ranah psikomotorik. Yang kelima, untuk KD dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang dapat diamati. Jadi ini, KD dari KI 1 dan KI 2 ini harus bisa bermuatan nilai dan sikap, bisa diukur. Bukan seperti contohnya meyakini, itu tidak bisa diukur, maka diganti dengan kata membenarkan. Yang keenam, rumusan indikator minimal mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi diambil dari KKO dan materi pembelajaran diambil dari KD, buku siswa, dan buku yang relevan. Jadi, guru bisa mengembangkan indikator pencapaian kompetensi ini semampunya. Akan tetapi harus mengarah kepada dua aspek ini minimal, yang dilihat dari tingkat kompetensi dan materi pembelajaran, dan juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Kemudian jangan lupa tulislah nomor indikator ini 1.1. Ini maksudnya KI 1 kompetensi dasar ke-1. Kalau ini 1.1.1 ini kompetensi inti ke-1, kompetensi dasar ke-1, indikator ke-1. Contohnya seperti ini. KKO, kata kerja operasional, edisi revisi taksonomi Bloom. Ini untuk ranah kognitif, ini afektif, dan ini ranah psikomotorik. Untuk ranah yang kognitif ini, KD dari KI 3, untuk ranah afektif, KD dari KI 1 dan KI 2, untuk ranah psikomotorik, KD dari KI 4. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata kerja yang di bawah ini. Di bawahnya warna kuning, bukan di sini tapi di bawahnya ini. Tidak harus sama, tapi intinya sama. Misalnya menjelaskan. Ini bisa diganti dengan mendeskripsikan. Indikator pencapaian kompetensi RPP saya yaitu 1.1.1 berlatih membaca Al-Quran dengan mengakui bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. 1.1.2 membenarkan bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. 2.1.1 menampilkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi Quran Surah Az-Zumar, Surah ke-39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ke-3 ayat 159, dan hadis terkait di depan kelas. 2.1.2 mengikut sertakan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159,
dan hadis terkait dengan benar dalam kehidupan. 3.1.1 mendeskripsikan pengertian dari ciri-ciri tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. 3.1.2 menguraikan isi kandungan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. 3.1.3 mengklasifikasikan contoh-contoh dan hikmah perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. 4.1.1 mempraktikkan membaca Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 dengan tartil sesuai kaidah tajwid. 4.1.1.2 menunjukkan kaidah hukum tajwid pada setiap bacaan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159. 4.1.2.1 mempertunjukkan hafalan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 serta hadis terkait. 4.1.2 menyempurnakan hafalan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, hadis terkait dengan lancar dan tartil sesuai kaidah tajwid. 4.1.3.1 membuat tulisan terkait perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal melalui salah satu referensi aktual yaitu majalah, surat kabar, kitab kuning, artikel, dan jurnal. 4.1.3.2 mempresentasikan hasil penulisan referensi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal di depan kelas. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta harus mengacu pada pencapaian indikator. Langkah-langkah perumusan tujuan pembelajaran yang pertama, jumlah pertemuan pada tujuan pembelajaran disesuaikan dengan jumlah yang ada di identitas RPP. Nah, punya saya tadi kan 3 kali 3 JP, jadi 3 pertemuan kali 3 jam pelajaran. Oleh karena itu, di sini saya ada 3 pertemuan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan, indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajaran ini harus mencakup semua indikator tersebut. Yang ketiga, kegiatan peserta didik di kelas dipilih berdasarkan metode dan teknik pembelajaran. Nah, ini contoh punya saya, metode kooperatif dengan teknik STAD. Nah, ini disesuaikan dengan siswanya. Kemudian, tuliskan kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran. Nah, ini jangan lupa dicantumkan nomor indikatornya. Yang kelima, kembangkan rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus A, B, C, D. Audiens siswa, behavior, aktivitas atau perilaku yang dapat diamati, kondisi, degré, tingkat keberhasilan.
Yang keenam, perumusan tujuan pembelajaran biasanya dimulai dari condition atau kondisi. Nah, contohnya seperti ini. Melalui metode kooperatif dengan teknik STAD. Nah, ini merupakan kondisi. Kemudian, siswa. Ini merupakan audiens. Dapat mendeskripsikan pengertian dari ciri-ciri tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ini berarti behavior, aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. Kemudian dengan benar. Ini tingkat keberhasilan. Seperti itu contohnya dari harus ada rumus ABCD-nya dalam tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketujuh, perlu diperhatikan bahwa tujuan pembelajaran berorientasi pada siswa dan dapat diukur atau diamati. Jadi tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan siswa dan dapat diukur. Contohnya yang sebelumnya saya jelaskan, tidak boleh seperti kata meyakini. Nah, meyakini itu tidak bisa diukur, tapi diganti dengan membenarkan. RPP saya, tujuan pembelajarannya, untuk pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik STAD, siswa dapat 3.1.1 mendeskripsikan pengertian dari ciri-ciri tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan benar. Melalui metode kooperatif dengan teknik STAD, siswa dapat 3.1.2 menguraikan isi kandungan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait dengan tepat. Melalui metode kooperatif dengan teknik make a match, siswa dapat 3.1.3 mengklasifikasikan contoh-contoh dan hikmah perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan tepat. Melalui metode kooperatif dengan teknik IOC, siswa dapat 4.1.1.1 mempraktikkan membaca Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 dengan tartil sesuai kaidah tajwid serta lancar. Melalui metode kooperatif dengan teknik IOC, siswa dapat 4.1.1.2 menentukan kaidah hukum tajwid pada setiap bacaan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 dengan benar. Pertemuan kedua, melalui metode demonstrasi, siswa dapat 4.1.2.1 mempertunjukkan hafalan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 serta hadis terkait dengan lancar. Melalui metode demonstrasi, siswa dapat 4.1.2.2 menyempurnakan hafalan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, hadis terkait dengan lancar dan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Melalui metode kooperatif dengan teknik NHT, siswa dapat 4.1.3.1 membuat tulisan terkait perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal melalui salah satu referensi aktual yaitu majalah, surat kabar, kitab kuning, artikel, dan jurnal dengan benar. Melalui metode kooperatif teknik NHT, siswa dapat 4.1.3.2 mempresentasikan hasil penulisan referensi
tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal di depan kelas dengan percaya diri dan tepat sesuai materi pelajaran. Pertemuan ketiga, melalui tes tulis dan tes lisan, siswa dapat menjawab pertanyaan serta soal yang telah disediakan berkaitan materi Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadis terkait dengan benar. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru, buku siswa, dan buku penunjang. Di sini, materi pembelajarannya saya mengambil dari buku siswa dan buku guru, atau bisa teman-teman mengambil dari buku yang relevan. Di sini materi pelajaran yang pertama yaitu pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, ciri-ciri tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, isi kandungan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, hadis terkait. 4. Contoh-contoh perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. 5. Hikmah perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. 6. Kaidah hukum tajwid pada ayat Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketujuh, berbagai pendapat ilmuwan muslim dari referensi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Pada komponen ini dideskripsikan metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran yang interaktif dan kondusif agar siswa dapat mencapai KD yang telah dirumuskan. Di sini metode pembelajarannya ada pendekatan menggunakan scientific learning, model pembelajarannya menggunakan kooperatif, tekniknya menggunakan STAD, Make Match, IOC, dan NHT. Saya menggunakan pendekatan scientific learning karena melalui aktivitas ini, siswa dapat mengobservasi, menanya, mengeksperimen, mengolah data, kemudian mengkomunikasikan. Jadi siswa dengan pendekatan scientific learning ini bisa secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi siswa bukan hanya diarahkan dalam aspek kognitif dan afektif saja, akan tetapi juga ke aspek psikomotorik. Di sini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif karena metode kooperatif ini merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara bekerja kelompok untuk bekerja sama saling membantu. Saya memilih metode ini agar siswa tidak memiliki sifat individualis, namun ia juga bisa bekerja sama dengan teman lainnya dalam hal memahami materi pelajaran yang telah disajikan oleh guru. Dengan istilahnya, siswa dapat bersosialisasi. Di samping itu, dengan metode kooperatif, siswa satu dengan lainnya terhindar dari sikap diskriminatif. Kemudian di sini saya tekniknya memilih STAD. STAD adalah teknik pembelajaran dengan membentuk kelompok terdiri dari 4 siswa, kemudian memastikan anggota kelompok telah menguasai materi yang disajikan guru. Saya memilih metode STAD agar siswa satu dengan yang lainnya saling membantu, saling memotivasi, dan saling mendukung dalam menguasai materi. Kemudian, metode Make a Match adalah teknik pembelajaran
yang digunakan siswa dalam mencari pasangan untuk belajar bersama tentang topik. Saya memilih metode ini karena tujuannya untuk melatih siswa dengan pasangan belajarnya, agar lebih cermat dan kuat pemahamannya terhadap suatu materi. Kemudian IOC adalah teknik pembelajaran dengan membentuk lingkaran kecil atau besar di mana siswa saling membagi informasi. Saya memilih metode ini karena untuk memberikan kesempatan pada siswa yang satu dengan yang lainnya untuk berbagi informasi. Kebetulan indikator yang saya buat ada indikator menghafal. Nah, jadi siswa bisa saling bergantian menyimak hafalan dari temannya. Kemudian teknik NHT yaitu teknik pembelajaran untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dalam memperoleh materi dan mengecek pemahaman siswa. Saya memilih teknik ini karena membantu siswa untuk bekerja sama, saling berbagi ide-ide dan dapat mempertimbangkan jawaban yang benar, serta dapat mendorong siswa untuk semangat belajar dalam bekerja sama menguasai materi yang telah disajikan oleh guru. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Bisa berupa buku, media cetak, alat elektronik, alam sekitar, dan lainnya. Media pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa, sarana dan prasarana yang kaitannya dengan materi pelajaran. Kemudian tujuan dari media pembelajaran sendiri yaitu sebagai penunjang siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Di sini media pembelajaran yang saya pilih yang pertama yaitu film inspiratif tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi siswa bukan hanya ditekankan untuk membaca buku atau teori, tapi juga bisa langsung ditayangkan film inspiratif tentang materi tersebut. Yang kedua, PowerPoint tentang implementasi atau contoh perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi bukan hanya melihat atau membaca buku-buku, tapi juga ditayangkan PowerPoint yang lebih menarik agar siswa semangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga, gambar tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi bukan hanya disampaikan tentang pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal, tapi juga disajikan gambar-gambar agar mereka lebih memahami tentang materi tersebut. Yang keempat, modul tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bukan hanya buku-buku saja, tapi buku-buku penunjang juga disediakan. Yang kelima, video suara tentang kaidah hukum tajwid, bacaan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 153 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, bukan hanya memahami kaidah hukum tajwid saja, tapi bisa ditayangkan video suara tentang kaidah hukum tajwid agar siswa dapat menirukan bagaimana hukum tajwid yang benar. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, atau lingkungan. Sumber belajar digunakan sebagai sumber informasi siswa untuk belajar sehingga mempermudah siswa mencapai tujuan pembelajaran. Di sini sumber belajar yang saya pilih yang pertama, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP atau MTS kelas 9 edisi revisi 2017 Jakarta Kemendikbud. Jadi untuk
yang pertama ini agar referensi dari siswa, buku yang siswa pelajari itu bisa relevan karena diterbitkan oleh Permendikbud. Yang kedua Al-Quran, karena di sini materi pokok RPP saya itu mengarah kepada Al-Quran. Yang ketiga kitab Sifaul Hinan, Hidayatus Sibyan, tentang kaidah tajwid, karena indikator pencapaian kompetensi yang telah saya jelaskan sebelumnya itu ada indikator yang mengarah kepada penentuan kaidah tajwid. Jadi siswa beserta guru bisa memilih sumber belajar kitab Sifaul Jinan ini. Yang keempat, tafsir Jalalain. Nah, karena di indikator pencapaian kompetensi saya itu ada menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran, maka saya memilih tafsir Jalalain. Yang kelima, kitab Arba'in Nawawi. Karena materi saya tentang Al-Quran dan hadis, maka saya memilih kitab Arba'in Nawawi sebagai referensi hadisnya. Yang keenam, lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya berupa buku-buku, tapi juga lingkungan atau penerapan di lingkungan siswa dalam sekolah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini saya membuat dua kondisi. Yang pertama tatap muka dan jarak jauh atau daring. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka. Di sini terlebih dahulu kita menentukan alokasi waktu. Untuk SD atau MI itu alokasi waktunya 35 menit. Untuk SMP atau MTS 40 menit. SMA, MA, MAK, SMK itu 45 menit. Ini dalam satu kali pertemuan. Karena saya SMP MTS, saya 40 menit. Nah, 3 di sini melihat tadi identitas RPP. Saya 3 kali 3 JP. Jadi 3 pertemuan dikali 40 menit. Jadi 120 menit. Nah, 120 menit ini dibagi ke dalam 3 kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi dibagi 120 menit dibagi ke dalam 3 kegiatan ini. Yang pertama saya jelaskan kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan di sini harus mencangkup 4 unsur. Yang pertama orientasi. Orientasi di sini seperti salam pembuka, sapaan, doa. Di sini orientasi saya, guru membuka pelajaran dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, apersepsi. Apersepsi di sini merupakan proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Di sini punya saya mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengingat kembali materi dan keterkaitannya dengan pelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi merupakan kata-kata motivasi atau berisi manfaat mempelajari materi, ice breaking, tepuk, bernyanyi. Di sini saya yang pertama memberikan informasi tentang manfaat mempelajari materi yang akan dilaksanakan.
Yang kedua, menyanyikan lagu Yelel Waton agar peserta didik aktif. Kemudian pemberian acuan. Pemberian acuan ini mengarah kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di sini saya yang pertama menginformasikan materi pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada proses pembelajaran. Yang kedua, membagi kelompok belajar peserta didik. Nah, alokasi waktunya 15 menit. Jadi, di pendahuluan ini alokasi waktunya 15 menit. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Jadi harus ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, dengan saya yang mengamati itu, yang pertama, peserta didik diminta mengamati gambar atau foto yang terdapat pada buku maupun penayangan video tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, peserta didik mengamati dan menyimak bacaan kaidah tajwid pada Quran Surah Az-Zumar, Surah 39, ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53, ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3, ayat 159, pada video suara. Selanjutnya, membaca yang dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Peserta didik diminta membaca materi dari buku siswa dan buku referensi lain yang berkaitan dengan isi kandungan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39, ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53, ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3, ayat 159 terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk kegiatan inti mengamati di sini, alokasi waktunya 10 menit. Selanjutnya menanya. Yang pertama yaitu peserta didik mengajukan pertanyaan secara mandiri atau diberikan rangsangan oleh guru mengenai hal-hal yang belum dipahami. Bisa berupa cara membaca dengan tartil atau gerakan mulut yang benar pada bacaan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, dan hadis terkait yang terdapat dalam video suara. Yang kedua, bertanya untuk mendapatkan informasi tambahan sehingga menumbuhkan kreativitas berpikir kritis tentang persamaan antara perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk kegiatan inti menanya, alokasi waktunya 15 menit. Selanjutnya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Yang pertama, peserta didik dalam kelompok mencari informasi tentang ciri-ciri perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, peserta didik dalam kelompok mencari makna isi kandungan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, dan hadis terkait tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, peserta didik dalam kelompok mencari informasi dan mengidentifikasi ketentuan kaidah hukum tajwid pada Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159. Ini alokasi waktunya untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi 20 menit. Selanjutnya, mengasosiasi atau mengolah informasi. Yang pertama, anggota kelompok membaca Quran Surah Az-Zumar, Surah 39, ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53, ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3, ayat 159 dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid secara bergantian.
Yang kedua, anggota kelompok menyebutkan klasifikasi dari contoh dan hikmat perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, anggota kelompok membuat mapping atau peta konsep keterkaitan antara perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk kegiatan inti mengasosiasi atau mengolah informasi ini sekitar 20 menit. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Yang pertama, menyampaikan hasil identifikasi ketentuan kaidah hukum tajwid. Quran Surah Az-Zumar Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 159 beserta cara membacanya. Yang kedua, mempresentasikan isi kandungan Quran Surah Az-Zumar Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 159, dan hadis terkait tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri yang termasuk dalam perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang keempat, mendemonstrasikan tentang contoh-contoh dan keterkaitan hikmat perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan. Untuk kegiatan inti mengkomunikasikan ini sekitar 25 menit. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, guru menyampaikan bersama-sama dengan siswa mengenai hasil diskusi tentang Quran Surah Az-Zumar Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 159, dan hadis terkait tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, guru memberikan tambahan dan penguatan materi tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, guru memberikan penghargaan kepada kelompok siswa terbaik dengan menghadiahkan buku siswa secara gratis kepada kelompok tersebut. Hal ini agar menambah semangat siswa lainnya untuk lebih meningkatkan keaktifannya. Yang keempat, guru memberikan tugas mandiri kepada siswa terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu mempersiapkan hafalan Quran Surah Az-Zumar Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 159, dan hadis terkait. Yang kelima, guru bersama-sama dengan siswa menutup pelajaran dengan syukur dan doa. Untuk kegiatan penutup ini sekitar 15 menit. Jadi, ini untuk pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan kedua, juga seperti itu, juga ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nanti jika dijumlahkan alokasi waktunya, itu 120 menit. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh. Pertemuan pertama untuk alokasi waktunya ini menyesuaikan dengan identitas RPP. Punya saya tadi 3 kali 3 JP, 3 pertemuan kali 3 jam pelajaran. Untuk pembelajaran normal atau tatap muka, SMP MTS itu alokasi waktunya 45 menit. Karena ini pembelajarannya jarak jauh, maka dikurangi 10 menit sehingga menjadi 30 menit. Sama di sini kegiatannya juga ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Orientasi. Guru menyapa siswa dan berdoa sebelum pelajaran daring. Yang kedua, guru menginstruksikan kepada siswa untuk melakukan presensi online dengan Google Form yang telah disiapkan di Google Classroom. Apersepsi. Yang pertama, guru memberikan gambaran tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengingat kembali materi dan keterkaitannya dengan pelajaran berikutnya. Yang ketiga, murid merespon pertanyaan yang diberikan guru. Motivasi. Yang pertama, guru memberikan informasi tentang manfaat mempelajari materi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, guru memberikan
motivasi kepada siswa untuk tetap semangat dalam belajar daring. Yang selanjutnya, pemberian acuan. Yang pertama, guru dan siswa melakukan kesepakatan tentang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, mulai dari pengumpulan tugas dan batas waktunya. Yang kedua, menginformasikan materi pelajaran kepada siswa yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan pendahuluan ini, alokasi waktunya 10 menit. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Sama di sini ada 5M, mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu mengamati. Siswa mengamati tayangan materi melalui video, PowerPoint, gambar, PDF, atau Word tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal yang telah di-share di Google Classroom. Yang kedua, siswa menyimak video bacaan dan kaidah tajwid pada Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, yang telah di-share di Google Classroom. Pada kegiatan inti mengamati ini sekitar 10 menit. Selanjutnya menanya. Siswa mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami dari hasil mengamati dan menyimak video ataupun PowerPoint, gambar, PDF, atau Word tentang bacaan, kaidah tajwid, dan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal, Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, dan hadis terkait. Pada kegiatan inti menanya ini sekitar 10 menit. Selanjutnya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Yang pertama, siswa melakukan pencarian informasi dari referensi yang akurat atau aktual tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, siswa mencari informasi tentang bacaan tartil dan kaidah tajwid dari referensi yang jelas tentang Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159. Pada kegiatan inti mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi ini sekitar 15 menit. Yang selanjutnya mengasosiasi atau mengolah informasi. Siswa membuat mind mapping atau peta konsep tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan berdasarkan referensi yang telah dicari. Kemudian hasilnya diupload di Google Classroom. Untuk kegiatan inti mengolah informasi ini sekitar 15 menit. Yang selanjutnya mengkomunikasikan. Yang pertama, guru memberikan rangsangan, pertanyaan atau tanya jawab tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal di Google Classroom. Yang kedua, berikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengemukakan pendapat pada kolom komentar di Google Classroom. Yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil mind mapping atau peta konsep mereka secara individu di Google Classroom. Untuk kegiatan inti mengkomunikasikan ini sekitar 20 menit. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari tentang Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159, dan hadis terkait tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, guru memberikan tambahan dan penguatan materi tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, guru menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan semangat
untuk terus belajar kepada siswa meskipun dengan pembelajaran daring. Yang selanjutnya, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dalam kegiatan tanya jawab dengan mengirimkan emotikon jempol. Hal ini bertujuan untuk menambah semangat siswa dan meningkatkan keaktifan siswa lainnya. Yang selanjutnya, guru memberikan tugas mandiri kepada siswa untuk mempersiapkan hafalan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Al-Imran Surah ketiga ayat 159, dan hadis terkait yang nantinya didemonstrasikan melalui video masing-masing, kemudian diupload di Google Classroom. Dan selanjutnya, untuk siswa yang masih kesulitan mengenai materi pelajaran dapat bertanya melalui WhatsApp group yang telah disediakan di luar jam pelajaran. Yang selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan ucapan syukur dan doa. Yang selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Untuk penilaian sikap di sini, saya memilih 4 penilaian. Yang pertama, penilaian diri. Kedua, observasi. Ketiga, penilaian antar peserta didik. Yang keempat, jurnal atau catatan guru. Yang pertama yaitu penilaian diri. Saya memilih penilaian ini untuk mengetahui penilaian yang sesuai dengan diri masing-masing siswa. Jadi mereka dapat menilai diri mereka sendiri sesuai dengan apa yang ada pada pribadinya. Contohnya seperti ini. Pernyataan, saya yakin dengan usaha bersungguh-sungguh dapat memperoleh nilai yang baik. Yang kedua, saya mengerjakan soal ulangan dengan mandiri. Yang ketiga, saya akan berusaha sedini mungkin dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir sekolah. Yang keempat, saya tidak akan putus asa dalam melaksanakan tugas sebagai siswa yang tetap belajar. Yang kelima, menyerahkan segala sesuatu setelah berusaha terlebih dahulu dengan penuh tawakal kepada Allah. Di sini ada keterangannya. Skor 4 berarti selalu. Apabila selalu melakukan sesuai pernyataan dalam predikat. Sangat baik, A. Skor 3 sering. Apabila selalu melakukan sesuatu sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan dengan predikat baik atau B. Skor 2 kadang-kadang. Apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan dengan predikat cukup atau C. Skor 1 tidak pernah. Apabila tidak pernah melakukan dengan predikat kurang atau D. Untuk kriteria, predikat, dan nilai yaitu sebagai berikut. Predikat A nilainya 90 sampai 100, berarti sangat baik. Untuk predikat B 89 sampai 70, baik. C 69 sampai 60, cukup. D kurang dari 60, berarti kurang. Jadi, siswa di sini harus mengisi mana yang sesuai dengan pribadi mereka. Misalnya 1, saya yakin dengan usaha bersungguh-sungguh dapat memperoleh nilai yang baik. Misalnya selalu. Kemudian predikatnya A, sangat baik. Nilainya mulai dari 90 sampai 100. Yang kedua yaitu observasi oleh guru. Aspek
pengamatannya. Yang pertama, mengerjakan soal ulangan dengan rasa percaya diri. Yang kedua, berusaha mempersiapkan diri sejak dini menghadapi ujian akhir sekolah. Yang ketiga, rajin belajar di lingkungan sekolah. Yang keempat, melaksanakan tugas atau PR di rumah. Yang kelima, menyerahkan segala sesuatu setelah berusaha terlebih dahulu hanya kepada Allah dengan penuh tawakal. Di sini keterangannya sama seperti penilaian sikap, hanya saja perbedaannya observasi ini dilakukan oleh guru. Jadi guru melakukan pengamatan kepada siswa. Misalnya, yang ke-1, guru mengamati apakah siswa mengerjakan soal ulangan dengan rasa percaya diri. Misalnya, sering, berarti di sini skornya 3. Apabila selalu melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan dengan predikat baik atau B. Berarti di sini skornya 3, predikatnya B, nilainya mulai dari 89 sampai 70. Yang selanjutnya yaitu penilaian antar siswa. Yang pertama, mengerjakan soal ulangan dengan rasa percaya diri. Yang kedua, berusaha mempersiapkan diri sejak dini menghadapi ujian akhir sekolah. Yang ketiga, rajin belajar di lingkungan sekolah. Yang keempat, melaksanakan tugas atau PR di rumah. Yang kelima, menyerahkan segala sesuatu setelah berusaha terlebih dahulu hanya kepada Allah dengan penuh tawakal. Untuk keterangannya, sama seperti yang observasi. Mengapa saya memilih penilaian antar peserta didik? Karena sebagai penunjang untuk mendapatkan penilaian yang objektif. Mungkin saja penilaian diri yang pertama tadi masih subjektif karena siswa dapat menilai dirinya sendiri. Maka dari itu, saya memilih penilaian peserta didik atau penilaian antar teman, karena mereka lebih dekat saat berteman sehingga dapat mengetahui bagaimana sikap teman-teman mereka sesungguhnya. Untuk pengisiannya sama, misalnya mengerjakan soal ulangan dengan rasa percaya diri. Skornya 4, berarti selalu. Apabila selalu melakukan sesuai pernyataan dalam predikat sangat baik, berarti skornya 4, predikatnya A, nilainya mulai dari 90 sampai 100. Yang selanjutnya yaitu jurnal atau catatan guru. Jurnal merupakan catatan guru di lingkungan sekolah mengenai perilaku positif atau negatif siswa selama berada di luar proses pembelajaran. Aspek yang diamati mencakup sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Saya memilih penilaian sikap ini, jurnal atau catatan guru, karena sewaktu-waktu siswa di luar jam pelajaran mampu atau tidakkah menerapkan perilaku yang sesuai dengan materi, yaitu sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Contohnya, di waktu siswa mengikuti lomba qiraah, ia sudah berlatih dengan semampunya, percaya diri, dan tidak patah semangat. Sebelum naik ke pentas, ia berdoa terlebih dahulu agar audisinya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya ia mendapatkan juara 1 dalam audisi qiraah tersebut. Nah, ini merupakan contoh siswa yang mampu menerapkan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, guru bisa memasukkannya ke dalam jurnal yang telah
disediakan. Hari, tanggalnya berapa, kemudian kejadian atau aspek berlakunya apa, dan keterangannya. Yang selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan atau di sini tes tulis. Saya memilih penilaian pengetahuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa yang berkaitan dengan materi Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. Di sini butir tes tulisnya ada 5. Yang pertama, jelaskan definisi dari perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta ciri-ciri dari ketiga perilaku tersebut. Nilainya jika benar 20. Yang kedua, uraikan isi kandungan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159, dan hadis terkait. Jika benar, nilainya 20. Yang ketiga, bandingkan isi kandungan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159 dengan hadis terkait. Jika benar, nilainya 20. Yang keempat, klasifikasikan perilaku di sekitarmu yang mencerminkan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sertakan alasan yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Jika benar, nilainya 20. Yang kelima, bagaimana membiasakan diri untuk menerapkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu apa hikmah dari berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Jika tepat, maka nilainya 20. Jadi ini disesuaikan dengan materi yang teman-teman naungi. Selanjutnya yaitu saya memilih penilaian keterampilan. Mengapa saya memilih penilaian keterampilan? Karena agar dapat mengetahui tingkat keterampilan atau psikomotorik siswa dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya penilaian yang mengarah kepada kognitif dan afektif saja, namun juga psikomotorik. Di sini, aspek yang dinilai yang pertama, membaca Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159, dan hadis terkait. Yang kedua, menentukan kaidah hukum tajwid pada bacaan Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159. Yang ketiga, menghafal Quran Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, Surah 53 ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 159, dan hadis terkait. Yang keempat, menuliskan penerapan yang berkaitan dengan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal melalui salah satu referensi aktual atau relevan dari majalah, surat kabar, kitab kuning, artikel, dan jurnal. Yang kelima, mempresentasikan hasil tulisan yang dibuat tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hikmahnya pada kehidupan, dan ini dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk keterangannya sama seperti yang tadi. Skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 terbata-bata, skor 1 tidak bisa. Untuk kriteriannya,
Yang A, predikat A, 90 sampai 100 sangat baik. B, 89 sampai 70 baik. C, 69 sampai 60 cukup. D, kurang dari 60 berarti kurang. Nah, di sini dituliskan di sini nama siswanya siapa. Kemudian skornya berapa. Jika misalnya menghafal Quran surah Az-Zumar. Nah, jika ia sangat lancar maka skornya 4. Predikatnya sangat lancar atau sangat baik, nilainya mulai dari 90 sampai 100. Yang terakhir yaitu di bawah RPP ditulis tempat, tanggal, bulan, tahun, kemudian diketahui oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti tersebut. Ini menyesuaikan dari kepala sekolah, lembaga apa, dan guru mata pelajaran apa. Kurang lebihnya contoh RPP-nya pada kurikulum 2013 seperti ini teman-teman. Tadi kan di PowerPoint, sekarang ini RPP dalam bentuk file Word. Kurang lebihnya seperti ini. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajarannya pada pertemuan ke-1, kedua, ketiga, kemudian materi pembelajarannya, metode pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, sumber belajar, langkah-langkah. Di sini yang pertama, pembelajaran tatap muka. Ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup, kemudian di pendahuluan ada orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, kemudian di kegiatan inti ada mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengolah atau mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Ada alokasi waktunya. Kemudian pembelajaran jarak jauh juga sama. Ada pendahuluan, inti, penutup, juga ada orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, mengkomunikasikan, dan ada alokasi waktunya. Kemudian di penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di penilaian sikapnya ada penilaian diri, penilaian observasi guru, penilaian antar peserta didik, dan jurnal atau catatan guru. Yang terakhir ada tanda tangan dari kepala sekolah, guru, mata pelajaran. Seperti itu kurang lebihnya contoh dari RPP yang saya buat dan saya paparkan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait pembuatan RPP yang baik dan benar. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman dalam menerapkan pembuatan RPP. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.